Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per definisi, pada apa yang tertulis di eh, Permendikbud nomor 30 tahun 2001, itu saya kira kita bisa memahami. Ya. Eh, Peraturan Menteri nomor 30 ini kan sesuai dengan judulnya dimaksudkan untuk menangani, untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Eh, kita sependapat bahwa kekerasan seksual itu memang harus dicegah dan harus ditangani, bukan hanya di lembaga pendidikan, pendidikan tinggi, menengah, termasuk juga pendidikan dasar, tapi juga di luar lembaga pendidikan, dimanapun yang namanya kekerasan seksual itu tidak boleh terjadi, ya harus dicegah dan ditangani. Itu yang pertama. Eh, Kemudian yang kedua, per definisi memang benar yang namanya kekerasan itu pasti tanpa konsen, tanpa persetujuan itu. Sebab kalau dengan persetujuan namanya bukan kekerasan, ya toh? Nah, gitu. Nah, yang jadi soal adalah jika kegiatan seksual mulai dari memegang, menyentuh, meraba dan sebagainya itu bila dilakukan tanpa konsen tidak boleh. Pertanyaan kan mungkin juga tadi sudah disampaikan, bagaimana dengan konsen? Eh, Bagaimana bila itu terjadi dengan konsen, dengan persetujuan? Boleh tidak? Mestinya kan tidak boleh. Karena hal itu bertentangan dengan etika, moralitas, apalagi ajaran agama itu. Nah, pertanyaannya kalau tidak boleh, lalu di mana ketidakbolehan itu terlihat? Maksudnya apakah ada aturan sebagaimana aturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini? Eh, Tidak ada sampai ini hari, dan dugaan saya tidak akan pernah ada. Mengapa? Karena nah ini yang saya kira eh, hal penting yang harus kita cermati, bahwa basis filosofis dari keluarnya Permendikbud ini sama sekali tidak ada urusannya dengan moralitas, apalagi ajaran agama. Basis filosofis dari keluarnya Permendikbud ini adalah hak asasi manusia, dan itu bisa terlihat dari bagaimana konsideran itu disusun. Boleh dicek di dalam konsideran, mengingat itu yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 17. Kemudian yang kedua itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 tentang SIDO, tentang pengesahan SIDO. Nah, SIDO ini intinya apa? Intinya ya apa? Hak asasi manusia. SIDO itu kan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ya, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Kemudian yang ketiga itu jelas-jelas Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Baru nomor 4 itu tentang Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu. Jadi dari apa? Dari susunan konsideran saja itu sebenarnya sudah tampak bagaimana konstruksi, kalau istilahnya Profesor Suteki, karena tadi sebelum Jumatan saya ada juga diskusi di forum lain dengan beliau, politik hukumnya ya, politik hukum itu tampak dari konsideran itu memang landasannya itu adalah eh, hak asasi manusia itu. Jadi eh, kalau begitu keadaannya, maka selamanya tidak akan pernah kita bisa mengharap ada aturan yang melarang kegiatan seksual yang dilakukan dengan konsen. Kenapa? Karena kenapa kok tidak boleh ada kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi? Karena itu melanggar HAM, kan memaksa. Itu. Jadi dalam pandangan hak asasi manusia, manusia itu punya hak atas tubuhnya, termasuk juga atau lebih khusus pada perempuan. Kan mereka selalu mengatakan daulat
kedaulatan perempuan atas tubuhnya gitu. Sehingga tubuh itu boleh diapakan saja karena dia berdaulat atas tubuh itu. Ini bagian dari hak asasi perempuan. Maka kalau ada paksaan kepada dia untuk melakukan kegiatan seksual, ini melanggar HAM karena itu harus dicegah. Karena itu harus dicegah dan harus diatasi. Keluarlah Permendikbud ini. Terus bagaimana kalau dengan konsen? Kalau dengan konsen itu bagian dari hak. Kalau melarang, nah itu melanggar HAM. Itu tidak boleh itu. Karena itulah maka sebenarnya ada persoalan lebih besar di belakang dari Permendikbud ini. Yaitu apa? Hendak dimajukannya atau dimajukannya bukan hendak, dimajukannya pandangan filosofi yaitu hak asasi manusia sebagai dasar di dalam mengatur kehidupan pendidikan khususnya di negeri ini. Ini menurut saya bahaya besar. Sebab jika itu yang dilakukan, maka yang akan mengemuka tentu adalah filosofi tentang HAM, bukan moralitas, bukan etika, apalagi ajaran agama. Dan jika itu dilakukan, maka pasti akan bertabrakan dengan pandangan kita yang mengedepankan moralitas, etika, dan ajaran agama yang itu sebenarnya sudah dinyatakan juga di dalam tujuan, ya. Kalau kita membaca tujuan, ya, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan di bab 2 pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, itu di sana itu disebutkan begini: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Mengembangkan kemampuan itu berarti kan kompetensi, ya. Kemudian membentuk watak itu berarti kan karakter gitu. Nah, karakternya apa? Karakternya itu di sana disebutkan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Bertakwa, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia itu jelas sekali disebut di dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas. Tapi itu tidak dielaborasi lebih jauh di dalam penyusunan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 ini. Tidak ada itu. Mestinya aturan itu kan diturunkan dari pasal 3 ini. Bagaimana sih membentuk anak didik yang beriman dan bertakwa itu, ya. Karena itu maka mestinya tidak boleh ada kekerasan seksual yang pasti terjadi tanpa konsen. Bagaimana jika ada kegiatan seksual tanpa konsen, jika itu bertentangan dengan prinsip iman dan takwa, juga harus dilarang. Nah, tapi hari ini tidak dilakukan gitu. Nah, karena itulah maka menurut saya perhatian kita tidak boleh berhenti hanya pada Permendikbud, khususnya pasal 5 yang berkenaan dengan beberapa item yang terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, yang di situ ada menyebut tanpa konsen. Memang logikanya atau pertanyaan logisnya adalah bagaimana dengan konsen? Bagaimana kalau itu dilakukan dengan konsen, kegiatan seksual dengan konsen gitu? Dilarang atau tidak? Mestinya kan dilarang. Tapi kalau dengan konstruksi pemikiran semacam ini, maka ini tidak akan pernah muncul karena pasti akan dianggap itu melanggar HAM. Saya kira poin ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz Ismail Wisanto. Ya. Saya ingin tergabung dulu dengan reporter kami yang ada di lapangan pada Mas Kurniawan. Untuk saya sudah selesai. Oh ya, nanti kita lanjut lagi Ustadz Ismail Wisanto. Beliau nggak punya acara lagi, biar. Ya. Oh gitu. Ya, sudah selesai. Ya. Kalau sudah selesai saya mau pamit karena ada ya, keperluan lagi. Silakan Ustadz Ismail Wisanto. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya ingin nambah satu sedikit lagi. Nah, ini yang penting saya kira untuk juga diingatkan bahwa kita sebagai manusia itu memang punya asasi itu jelas, tapi juga punya kewajiban asasi. Apa kewajiban asasi? Kewajiban asasi kita itu punya kewajiban beribadah kepada yang menciptakan kita, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu beribadah itu kepada Allah itu apa intinya? Taat. Kalau taat berarti mengikuti segala ketentuan-ketentuannya, termasuk di dalam aspek relasi kehidupan dengan lawan jenis maupun dengan sejenis.
Ini yang dengan sejenis harus disebut juga ini karena ini sama gawatnya juga sekarang ini ya. Nah, jadi ketaatan itu yang harus dimajukan, yang harus kita pegang sebagai kewajiban asasi. Seluruh kegiatan relasi hubungan kita dengan lawan jenis maupun dengan sejenis itu harus di atas dasar taat kepada Allah itu. Ketika dia konsen dengan persetujuan juga persetujuan di atas dasar taat. Tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Kalau itu tidak dengan konsen, apalagi itu pasti melanggar syariat. Nah, kalau itu bangunan seperti itu yang dijadikan sebagai landasan berpikir, saya kira jelas gitu. Tapi ini hari kan yang dipakai sebagai landasan berpikir, falsafahnya itu kan tidak itu seperti tadi yang saya sampaikan, pasti akan terjadi keruwetan gitu. Apalagi kalau ditambah dengan argumen ini, ada lagi yang sekarang berkembang bahwa kenapa kalau yang dengan konsen itu tidak dilarang karena itu masalah privat. Kalau tanpa konsen, kegiatan seksual tanpa konsen itu sudah ranah publik. Nah, ini kan jadi absurd lagi gitu. Loh, sekarang kalau memang itu ranah privat dan kita tidak boleh masuk, bagaimana kalau itu dengan konsen berbayar? Apakah itu juga privat? Mungkin dia akan mengatakan privat. Oh iya betul, privat. Terus kalau itu berbayar makin hari makin banyak, jadilah komplek lokalisasi. Apakah itu tetap juga privat? Kalau kemudian berkembang penyakit AIDS, apakah itu juga tetap privat? Itu. Ini kan jadi absurd itu. Ini hari kita berhadapan dengan logika-logika setan, saya bilang itu, bahwa kegiatan seksual yang dengan konsen itu adalah masalah privat yang kita tidak boleh menyentuh. Kalau tidak boleh menyentuh, makanya kemudian tidak boleh kita mengatur gitu. Sejak kapan gitu kita tidak boleh mengatur gitu? Selama itu masuk dari bagian apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita ini boleh menyentuh. Disitulah hebatnya Islam, bahwa kita ini hidup itu bersaudara. Kita ini digambarkan seperti penumpang dalam kapal. Ya, kita harus saling memperhatikan, tidak boleh membiarkan ada orang yang karena kepentingannya lalu melubangi tempat duduknya karena dia malas ambil air naik ke atas gitu. Kata Nabi, kalau orang itu dibiarkan, maka orang itu akan celaka seluruh kapal. Itu seluruh isi kapal. Kenapa? Karena air yang masuk tidak hanya menenggelamkan tempat dia duduk di situ, tapi akan menenggelamkan seluruh isi kapal, menggenangi seluruh isi kapal. Jadi tidak ada istilah privat dan publik gitu. Kalau dipikir-pikir kan itu privat karena tempat duduknya sendiri gitu. Nah, logika semacam ini sudah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW sejak awal sekali 1400 tahun yang lalu. Karena itu saya ingin berpesan saja kepada teman-teman mahasiswa yang sekarang ini sedang melakukan aksi untuk sasaran tembak kita jangan melulu soal Permendikbud, tetapi juga harus ditabrakkan atau harus diarahkan kepada gagasan-gagasan filosofis yang saya kira itu sangat bertentangan sekali. Dia basisnya HAM, jelas pasti sekuler gitu. Kemudian logika-logika soal privat dan publik yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.